Nah, dari Mas Al-Ghazali ini sebetulnya mewakili ahli kalam mengkritik filsafat. Semuanya Pak, mewakili ahli kalam mengkritik filsafat. Ya, dikritik terutama 3 teori besar itu. Bukan mengkritik filsafat, bukan. Mengkritik orang yang berfilsafat, bukan mengkritik filsafatnya. Jadi Imam Ghazali sebetulnya senang dengan filsafat. Tapi filsafat selama bicara tentang Tuhan. Kalau nggak bicara Tuhan nggak demen Imam Ghazali itu. Ya. Makanya Imam Ghazali mengkritik pikiran-pikiran Aristoteles yang berbicara tentang nanti kalau begini jadi begini, kalau begini jadi begini, kalau begini jadi begini. Bapak kalau makan kenyang akibatnya, kena api, kebakar, panas, ya kan? Itu kan sebab akibat, Pak. Nah, itu pikiran Aristoteles. Kata Imam Ghazali, orang yang meyakini sebab akibat di dalam hatinya kafir. Berarti menafikan peran Tuhan dalam menghendaki sesuatu. Nah itu. Maka itu dikritik oleh Imam Ghazali. Nggak boleh. Peran Tuhan harus lebih besar daripada sekedar hukum alam. Dari sekedar hukum alam. Nah, Ibnu Rushd mengkritik Ibnu Sina dan Al-Farabi hanya 3 tema yang tadi saya bilang. Allah tidak mengetahui yang juz'iyat, yang spesifik. Kemudian alam ini diciptakan dari ada menjadi ada, kata para filosof. Dan yang dibangkitkan adalah ruh saja. Ini dikritik oleh Imam Ghazali dengan keterangan-keterangan Quran dan Sunnah dan hadis itu. Nah kemudian dikritik balik sama Ibnu Rushd. Ibnu Rushd nulis kitab namanya Tahafutut Tahafut. Kerancuan Imam Ghazali dalam memahami filsafat. Saya nggak bicara kontennya banyak ya Pak ya, karena temanya memang sejarah filsafat Islam aja gitu. Bukan bicara tentang konten-kontennya. Jadi secara historis saja, secara umum. Ibnu Rushd, seorang tokoh ahli fikih mazhab Maliki, pengagum berat Aristoteles, dikritik. Kata Ibnu Rushd, ente yang salah paham Imam Ghazali, mahaminnya salah katanya. Nih, aneh jelasin. Ditulislah kitab Tahafutut Tahafut. Ibnu Rushd dalam konsep ketuhanan tidak ngikut Asy'ariyah, tidak ikut Maturidiyah, tidak ikut mazhab salaf, nggak ikut siapa-siapa. Tapi basisnya pasti dari Quran hadis Ibnu Rushd itu. Karena Ibnu Rushd itu kan orang Maliki, mazhab Maliki, nggak bisa lepas dari tradisi hadis. Tapi dia punya teori yang unik dalam masalah ketuhanan. Menurut Ibnu Rushd, alam ini diciptakan karena ada sebab awal. Sebab awal yang kata Aristoteles disebut tadi prima causa itu. Sebab awal, nah dari sebab awal itu timbul makhluk begitu. Ya. Kalau paham akidah, makhluk ini diciptakan dengan dalil idza arada syai'an ayyakula lahu kun yakun. Kalau Allah udah bilang kehendaki jadi. Cuman jadinya bagaimana? Enggak dipikirin sama kita, terima jadi aja gitu. Enggak diteorikan gitu. Nah filosof dia teorikan itu, ya, bahwa diciptakannya itu adalah melalui emanasi, nazariyatul faid. Jadi bertahap. Nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu melimpahkan karunia-Nya itu secara langsung begitu, pasti ada tahapannya. Nah seperti misalnya Bapak bisa pahami bahwa Allah kemudian melalui malaikat Jibril baru turun ke. Jadi ada tahapannya Pak, nggak langsung kaget orang kalau langsung turun begitu. Jadi ada gradasi namanya. Ya. Nah Ibnu Rushd ini pengagum Aristoteles, semua totalitas yang diserang oleh Imam Ghazali itu dibalas oleh Ibnu Rushd. Karena Ibnu Rushd pengagum berat Aristoteles, termasuk dalam ilmu logika, ya, dalam ilmu logikanya. Bahkan ini karyanya yang saya bawa ini karyanya yang tadi saya katakan membela bahwa filsafat itu sebetulnya satu semangat dengan ajaran syariat, tidak berbeda. Tapi kalau yang tidak mendukung tentang ajaran-ajaran agama itu dibuang oleh mereka, enggak dipakai, ya. Jadi sangat selektif sekali. Nah kemudian yang terakhir, kemudian ada setelah Ibnu Rushd ada yang disebut teolog besar namanya Imam Suhrawardi Al-Maktul. Kata Suhrawardi Al-Maktul, filsafat itu cuma berteori aja. Sesuatu yang berteori itu spekulatif, tidak pasti. Akhirnya kata Suhrawardi harus disentuh dengan hati, zauq. Disinilah kemudian timbul namanya filsafat iluminasi atau falsafah isyraqiyah.
menggabungkan antara paripatetik, paham Aristoteles yang rasional itu. Katanya pengetahuan kalau cuma rasional itu nggak teteg, kalau bahasa orang Cipondoh nggak teteg gitu. Harus disentuh dengan intuisi, hati zauq ini. Timbullah filsafat cahaya yang disebut dengan Isyraqiyah itu, ya, oleh Suhrawardi. Disempurnakan kemudian oleh seorang filosof besar pada abad ke-10 Hijriah dari Iran, namanya Sadruddin Asy-Syirazi atau Mulla Sadra. Ya, oleh Mulla Sadra. Beliau mengatakan bahwa kita harus gabungkan semua teori yang ada. Apa itu? Ilmu kalam, irfan, orang-orang tasawuf, sama paripatetik filsafat rasional digabungkan menjadi namanya filsafat al-hikmah al-muta'aliyah. Filsafat tertinggi untuk menuju Tuhan, menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan menggabungkan semuanya tuh, pemikiran tasawuf digabungkan, pemikiran ilmu kalam digabungkan, pemikiran logika para filosof digabungkan, jadilah namanya hikmah tertinggi atau filsafat tertinggi atau teosofi transenden kalau bahasa baratnya itu, ya. Sampai kepada puncak pengetahuan yang sesungguhnya pasti nggak ragu-ragu lagi tuh katanya, udah pasti nggak ragu-ragu lagi karena sudah menggabungkan semua materi itu, ya. Nah, walhasil akhirnya sampai setelah Mulla Sadra tidak ada filosof yang terkenal lagi, nggak ada. Paling cuman hanya sudah masuk ke dalam ranah apa namanya, ranah umum, ya. Seperti misalnya Muhammad Iqbal di Pakistan, dia punya filsafat egonya. Muhammad Arkun dari Aljazair yang wafat tahun 2010-an, dia juga filsuf juga. Tapi dia lebih kepada kajian epistemologinya, ya, dan seterusnya. Tidak ada tokoh-tokoh besar pasca Mulla Sadra itu, nggak ada. Yang ada pengkritik saja. Nggak ada yang punya gagasan-gagasan baru itu. Ya. Nah, disinilah kemudian yang sampai sekarang diadopsi oleh kalangan kita itu ilmu mantiknya. Di pesantren itu semua mantik Pak, bukan mantek. Itu tukang. Ya. Jadi ilmu mantik itu ilmu logika. Ini warisan Aristoteles yang mulia. Makanya banyak dipelajari di pesantren. Ilmu mantik itu, cara berpikir deduktif yang berpangkal dari hal-hal yang universal kemudian hasilnya menjadi itu. Kalau yang lahir dari Islam itu cara berpikir observatif, istiqra'i. Seperti para ahli fikih, makanya itu tuh Pak, ahli fikih. Itu memang lahir dari Islam itu. Lahir dari Islam, ya. Kalau tidak salah satu penggagasnya itu Ibnu Haisam, ya. Dan Al-Biruni itu yang menggagas masalah sistem teori observasi itu. Ya. Itu lahir dari rahim Islam itu, bukan dari luar Islam. Kemudian berkembang sampai dengan saat ini. Karena para fuqaha, ahli fikih pernah mengatakan bahwa belajar mantik itu haram. Dua tokohnya yang saya sebutkan. Satu, Ibnu Shalah. Dua, Imam Nawawi. Mengatakan bahwa belajar logika yang merupakan bagian filsafat itu haram. Kenapa? Alasannya sebetulnya sederhana. Bukan bagian Islam. Bukan datang dari Islam. Padahal Ibnu Rushd itu sudah jelasin bahwa apa saja yang maslahat meskipun tidak datang dari Islam, tapi itu maslahat untuk Islam hanya sebagai teori berpikir dan pengetahuan, nggak apa-apa, nggak masalah. Kecuali menyampuri masalah akidah baru, itu sangat dibuang oleh para filosof Muslim juga, nggak akan diambil itu. Kalau bertabrakan dengan akidah yang substansi, yang pokok, pasti dibuang oleh para filosof itu, termasuk Ibnu Rushd. Ya. Akhirnya sampai sekarang masyarakat selalu bilang, jangan masuk filsafat ya katanya. Nanti takut keluarnya jadi sarjana nggak punya agama. Loh, saya juga filsafat tapi saya masih Asy'ariyah gitu. Tapi saya juga masih paham, masih percaya dan yang macam-macam gitu ya. Justru ada sarjana muslim belakangan yang mengatakan berfilsafat membuat iman Anda semakin kuat, bukan semakin ragu. Karena basis pengetahuan Anda didasari atas hujah-hujah, argumentasi yang kuat. Cuman memang begitu, ya. Setiap disiplin ilmu pasti ada min plus, itu harus kita akui. Setiap disiplin ilmu pasti ada kelebihan dan kekurangannya.